keluarga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat jumpa kembali Bapak Ibu di dalam Renungan GKI Sangkrah pada hari ini tanggal 22 Oktober 2024. Tak terasa Bapak Ibu kita memasuki bulan Oktober kembali. Ya, pada tahun yang lalu 2023 kita juga bicara tentang masalah tema keluarga. Dan hari ini di bulan Oktober di tahun yang berbeda, yaitu setahun kemudian kita juga berbicara tentang masalah keluarga. Ya, saya berharap kita semua dilindungi oleh Tuhan, diberi oleh Tuhan kekuatan, kesehatan dalam menyongsong hari esok. Ya, sebelumnya Bapak Ibu mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bulan Oktober ini, di mana kami boleh memasukinya, di dalam kami boleh hidup dan diingatkan kembali tentang pentingnya keluarga dan bagaimana kami menghidupinya. Untuk itulah Tuhan, berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu saat ada seorang motivator mengajak pesertanya untuk menulis 12 orang terpenting dalam hidupnya. Kemudian motivator ini memanggil salah seorang peserta. Namanya Bu Ratna. Bu Ratna ini disuruh maju ke depan. Kemudian Bu Ratna ini diminta untuk menulis 12 orang terpenting dalam hidupnya di dalam papan tulis yang sudah disediakan. Maka Bu Ratna ini dengan cepat dia menulis. Yang pertama, tetangganya, kemudian sahabatnya, saudara-saudaranya, bapak, ibu, kemudian kakek dan neneknya, suami dan anaknya. Setelah semuanya itu selesai, kemudian motivator ini berkata, dari yang 12 yang ibu merasa penting itu, coba Bu Ratna, kalau saya meminta 11 orang, siapa yang akan ibu coret? Kemudian Bu Ratna ini segera mencoret tetangganya. Kemudian motivator ini bicara kembali. Kalau 10 orang Bu, kira-kira siapa yang akan ibu coret? Dia pikir, saya coret aja saudara saya. Nah, sampai pada akhirnya itu berulang. Tersisa 3 orang yang menurut Bu Ratna adalah terpenting dalam hidupnya. Orang tua, anak, dan suaminya. Kemudian motivator ini bilang, Bu, kalau misalkan ibu disuruh memilih 2 orang, siapa yang akan ibu coret?
Maka Bu Ratna segera menundukkan kepala. Dia berpikir, siapa ya kira-kira yang harus aku coret? Kemudian dia mencoret orang tuanya. Walaupun ketika Bu Ratna ini mencoret nama orang tuanya, dia sambil meneteskan air mata. Dia ingat akan ibunya yang berjuang untuk melahirkannya. Dia ingat akan ibunya yang bersusah payah memberi dia makan, menyekolahkan dia. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia mencoret nama orang tuanya. Motivator ini tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang, Bu, sekarang tinggal 2. Kalau ibu disuruh memilih siapa yang ibu coret, kira-kira siapa ya, Bu? Ya, dengan sedih, ibu ini akhirnya memilih anaknya yang dicoret. Kemudian tinggallah nama suaminya. Kemudian motivator ini bertanya kepada Bu Ratna. Bu Ratna, kenapa Bu Ratna memilih suami ibu? Padahal suami ibu itu orang yang menjengkelkan. Bahkan kadang-kadang kata-kata yang tidak enak didengar pun terlontar dari mulutnya. Tetapi kenapa Ibu Ratna memilih suami ibu? Semua peserta di situ terdiam, ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bu Ratna ini. Dengan terbata-bata, Bu Ratna ini berkata, iya, 3 orang terakhir ini adalah 3 orang yang sangat penting dalam hidup saya. Tetapi kenapa saya mencoret nama orang tua saya? Karena saya tahu bahwa satu saat nanti orang tua saya akan meninggalkan saya. Dan tinggallah saya, suami dan anak. Kemudian ketika Bapak bertanya siapa yang harus saya coret di antara 2 orang ini, suami dan anak, maka saya memilih anak. Kenapa? Karena anak saya kelak akan meninggalkan saya, dia akan hidup dengan orang yang dicintainya. Tinggallah saya dengan suami saya. Saya menaruh pengharapan bahwa di usia saya nanti tua, orang yang mendampingi saya adalah suami saya. Dari cerita ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sama memilih suami dan istri kita seperti Bu Ratna memilih bahwa dia adalah orang yang kita pertahankan, yang paling akhir dalam mencoret nama setiap nama orang yang terpenting dalam hidup kita? Berbicara tentang Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Perikop ini diberi judul 2 macam dasar. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu bahwa dasarnya ada 2, yaitu rumah yang didirikan di atas batu karang dan yang rumah didirikan di atas pasir. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menceritakan tentang pengaturan Allah terhadap kehidupan manusia. Dimulai dari keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Supaya apa? Supaya terjadi keteraturan, keseimbangan, dan adanya sejahtera. Karena Tuhan menginginkan kita umatnya hidup di dalam kesejahteraan. Di dalam Alkitab, katakan kita ambil perintah Allah, 10 perintah Allah yang mengatur kehidupan manusia untuk manusia itu menjadi lebih baik. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu
di tanah pemberian Bapamu, itu mengajak kita untuk kita ingat akan keluarga kita, ayah dan ibu kita yang membesarkan kita, yang mengasihi kita. Kemudian perintah Tuhan berkata, jangan engkau berzina, karena Tuhan menginginkan istri dari seorang suami, satu orang suami untuk satu istri. Apabila ada orang yang mempunyai lebih dari satu, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Yang terjadi apa? Pertengkaran. Untuk itulah Tuhan mengatur dalam keluarga, bagaimana keluarga ini bisa menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian Tuhan berbicara dalam 10 perintahnya. Jangan engkau mencuri. Kalau tidak mencuri bagaimana? Engkau harus bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menghidupi keluargamu. Kita sebagai suami diberi oleh Tuhan tanggung jawab bagaimana kita menghidupi keluarga kita. Dan sebagai seorang istri dituntut bagaimana memberikan, menemani suaminya, memberi contoh kepada anak-anaknya, menegur suaminya apabila dia bersalah, dan menjadi sahabat ketika suaminya mengalami masa-masa kesulitan. Kalau bangunan itu didirikan di atas pasir, pasir itu tidak mempunyai kekuatan apapun. Ketika ada badai, permasalahan-permasalahan hidup, maka yang terjadi adalah bangunan itu akan rontoh. Apa yang dimaksud dengan membangun di atas pasir? Kalau kita membangun keluarga kita berdasarkan kekayaan, dan ketika kekayaan suatu hari itu akan habis, maka yang terjadi perselisihan, perpecahan. Kalau kita membangun keluarga dan memilih jodoh karena kecantikan atau ketampanannya, pada satu saat nanti suami kita akan menjadi tua. Istri kita pun juga akan menjadi tua. Apakah kita masih sayang pada mereka? Tetapi kalau kita mendasarkan di atas batu karang yang teguh, maka bangunan itu akan tetap berdiri. Maksudnya apa? Didirikan di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah firman Allah. Firman yang menjadi landasan iman kita dalam kita membentuk keluarga Bapak Ibu. Belajarlah akan firman Tuhan. Bacalah dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Di situ tertulis semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan keluarga. Maka kehidupan Bapak keluarga akan mengalami sejahtera. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu bisa hidup sebagai nenek dan kakek di usia tua. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberi keteguhan pada kita. Mari kita tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana pada hari ini kami boleh mendengar sapaan firman Tuhan tentang keluarga. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam hidup kami, menjadi landasan hidup kami, untuk kami terus bagaimana mengupayakan untuk kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Dan inilah menjadi doa dan kerinduan kami dalam keluarga yang Engkau bentuk, Engkau inginkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ama, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ama, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap